viaje y cuarentena. Malen dan Julia adalah sepasang suami istri yang tengah dirundung masalah akibat masalah rumah tangga. Malam itu, kedua orang tersebut berkunjung ke rumah kakak dari Malen yang bernama Belen. Sayangnya, malam tersebut menjadi sebuah malapetaka. Karena sepulangnya dari sana, mereka mengalami sebuah kecelakaan hingga mengakibatkan nyawa Julia tak tertolong. Selama 1 tahun ke depan, Malen hidup dalam keterpurukan. Yang jelas membuat kehidupan Malen tak tahu mau dibawa kemana. Bahkan selama itu, Malen tak sekalipun mengunjungi rumah Belen sang kakak. Di balik itu, negara Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya tengah dikhawatirkan oleh virus TSJ yang muncul belakangan ini. Sampai-sampai harus memaksa pemerintah di negara Eropa menutup batas negara mereka. Di sisi lain, Malen akhirnya terketuk hatinya untuk sekedar kembali berkomunikasi dengan sang kakak Belen. Setelah 1 tahun lamanya Malen tak berkunjung ke rumah sang kakak. Dari sini, Belen memberitahukan sebuah informasi penting soal virus TSJ yang melanda negara di Uni Eropa. Jadi, secara diam-diam negara Spanyol telah mengalokasikan beberapa penduduk prioritas untuk dipindahkan ke sebuah pulau terpencil yang bernama Kepulauan Kanari. Nah, karena Belen mempunyai seorang suami seorang anggota militer, ia beserta suaminya itu dipindahkan ke pulau terpencil tersebut. Oleh sebab itu, Belen memohon agar Malen bersedia terbang menyusul dirinya. Singkat cerita, Malen menyetujui permintaan kakaknya tersebut. Akan tetapi pihak bandara tiba-tiba membatalkan seluruh penerbangan yang telah dijadwalkan. Di mana Belen kemudian menelpon dan menerangkan bahwa beberapa penduduk kota Mallorca telah terjangkit virus TSJ. Yang notabene kota Mallorca merupakan tempat tinggal Malen saat ini. Untuk itu Belen menginstruksikan agar Malen menunggu Mario, sang suami, menjemputnya, alih-alih ikut bersama tentara sesuai instruksi pemerintah. Kemudian Malen menutup rumahnya rapat-rapat dan mengabaikan instruksi militer. Hingga tak terasa, Malen menunggu di rumahnya selama 2 minggu dan dalam waktu sekejap kota terlihat kosong tak berpenghuni. Sampai saat ini jemputan tak kunjung datang. Selama itu Malen secara rutin mengabari Belen melalui pesan singkat. Namun karena negara berada dalam status darurat, koneksi internet terputus, bahkan lebih parahnya Malen mulai kehabisan stok makanan. Tak kehabisan akal, Malen berkeliling ke rumah-rumah tetangga berharap menemukan makanan. Naas, ia malah berpas-pasan dengan manusia yang telah berubah menjadi zombie. Tak hanya sekali, di tempat yang berbeda pun ia mengalami hal yang serupa. Hingga pada akhirnya Malen tak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek bernama Gabriela. Merasa peduli, Malen dan Gabriela bersama-sama bertahan hidup. Kemudian Malen secara tak sengaja menemukan stok makanan yang cukup berlimpah. Bukan hanya itu, keduanya mendapatkan angin segar soal informasi dari para penyintas atau para survivor dari frekuensi radio, yang kemungkinan memiliki harapan untuk bertahan hidup lebih besar. Tak ingin membuang waktu, esok harinya Malen segera menjemput Gabriela, walau sayangnya Gabriela baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Mau bagaimana lagi, Malen tak mempunyai pilihan selain pergi bersama kucing kesayangannya.
Dengan persiapan seadanya, Malen tancap gas menggunakan motor trailnya sampai ia dihadang oleh beberapa zombie. Di sini insting bertahan hidup Malen benar-benar diuji karena ia dikejar oleh zombie yang tak sedikit. Beruntung nasib baik masih berpihak kepada Malen, kemudian ia kembali tancap gas menggunakan sebuah boot. Tiba-tiba boot yang dikendarainya mati begitu saja. Sebuah kapal besar beserta orang-orang di dalamnya muncul dan menyelamatkan Malen dari kemalangannya. Masalahnya orang-orang ini bukan berasal dari Spanyol, bahkan lebih terlihat seperti kelompok teroris ataupun penjahat. Kendati demikian, Malen diperlakukan dengan baik, karena di sini Malen mengatakan bahwa dirinya adalah seorang engineering. Di situ, Malen hanya bisa berkomunikasi dengan seseorang bernama Pichenko, karena hanya dia yang bisa berbahasa Spanyol. Kemudian saat hendak beristirahat, Malen melihat mereka menolak untuk menolong orang-orang yang terjebak di tengah laut. Lalu esok harinya Malen berkeliling kapal mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan atau dikerjakan oleh pemilik kapal. Ternyata orang-orang yang ia lihat terjebak di laut malam sebelumnya terlihat sedang dipekerjakan di kapal tersebut. Karena itu Malen kebingungan dan mencurigai sesuatu yang tak beres. Malen lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Pichenko. Namun Pichenko tak menjawab dan malah meminta Malen untuk menutup mulut. Dia berkata lebih sedikit bertanya lebih besar peluang untuk hidup. Kemudian Malen ditanya-tanya oleh kapten kapal soal beberapa lokasi di kota Mallorca yang paling mungkin menyimpan sumber daya. Lalu ia kembali berkeliling kapal dan mendapati dua orang pria dalam kondisi terikat. Pria itu nampak tak terkendali sehingga memancing kehadiran penjaga kapal. Disinilah keributan terjadi sampai membuat Malen terancam. Karena sebelumnya Malen telah memberitahu Pichenko secara diam-diam terkait lokasi helikopter yang bisa menyelamatkan mereka menuju Kepulauan Kanari. Karena terlanjur terjadi keributan, mau tak mau Malen dan Pichenko harus segera melarikan diri dari kapal tersebut. Tapi sang kapten tak akan membiarkan hal ini. Alhasil mereka berdua cukup kesulitan dan sialnya Pichenko tertembak di bagian bahu. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan sampai di daratan. Lantas mereka berdua langsung mengunjungi sebuah rumah sakit yang diketahui oleh Malen terdapat sebuah helikopter. Sayangnya mereka malah dihadang oleh gerombolan zombie alih-alih menemukan helikopter yang dimaksud, sehingga memaksa mereka untuk berlindung di dalam rumah sakit. Di sini kondisi Pichenko mulai kritis akibat tembakan yang menimpanya, yang memaksa Malen harus mencari cara agar bisa mengeluarkan peluru dalam tubuh Pichenko. Tak mempunyai pilihan, Malen lalu berkeliling ke beberapa ruangan untuk mencari peralatan operasi dan sejenak meninggalkan kucing kesayangannya beserta Pichenko. Namun lagi-lagi Malen harus kembali berurusan dengan zombie yang berkeliaran di sana. Bahkan kali ini zombie yang mengejar Malen terlihat begitu banyak sampai akhirnya Malen berhasil selamat berkat bantuan seorang wanita. Ternyata selama ini kedua wanita dan 3 orang anak-anak tersebut berhasil selamat dari ancaman zombie. Sehubungan dengan itu juga, kedua wanita ini telah mengamankan kucing kesayangan Malen beserta Pichenko. Lalu dilakukanlah proses operasi untuk menyelamatkan Pichenko.
Kemudian terungkap bahwa ternyata helikopter yang sedang dicari-cari oleh Malen masih berada di sana. Meskipun yang menjadi hambatan paling besar adalah lokasi helikopter tersebut, di mana lokasi tersebut merupakan tempat yang paling banyak ditempati oleh zombie. Karena tak mempunyai pilihan, mereka harus berjuang untuk bisa mencapai lokasi helikopter jika ingin mendapatkan harapan untuk selamat di Kepulauan Kanari. Lantas mereka kemudian memberanikan diri pergi dengan berhati-hati. Dan sialnya di saat yang bersamaan mereka mendapati kelompok penjahat dari kapal sebelumnya. Tapi bukan para penjahat ini saja yang menghadang mereka, melainkan para zombie yang kini mulai mengejar mereka. Karena itulah salah satu dari wanita tersebut terinfeksi saat tergegel oleh zombie. Kini mereka tinggal beberapa meter saja untuk menggapai helikopter. Meskipun berupaya dengan begitu hati-hati dan penuh kesunyian, tetap saja keberadaan mereka akhirnya disadari oleh para zombie. Akibatnya insting bertahan hidup mereka diuji walau dengan persenjataan seadanya. Dalam hal ini, Malen berusaha mengalihkan perhatian zombie dan nyatanya cara ini berhasil membuat si wanita, anak-anak dan Pichenko sampai di helikopter. Namun tak berselang lama, kapten kapal dan anak buahnya muncul lalu menembaki zombie. Jelas prioritas mereka di sini adalah membajak helikopter dari Malen dan kawan-kawan. Lantas Malen berpikir sejenak dan kemudian berhasil mengalihkan serangan para zombie itu kepada kelompok penjahat tersebut. Dengan begitu, kini mereka berhasil mengudara. Tak lama kemudian sebuah panggilan masuk dari Belen kepada Malen. Sembari senyum kegirangan, Malen mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengudara menuju Kepulauan Kanari atau tempat sang kakak Belen berada. Namun senyum kegirangan Malen tak bertahan lama saat Belen berbicara penuh kekhawatiran dan meminta Malen untuk berbalik arah, menandakan bahwa kini Kepulauan Kanari sudah tak aman. Di saat yang sama pula terlihat kapal militer tengah melaju menuju Kepulauan Kanari. Saat itulah Malen seakan tersentak, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dengan begitu film pun berakhir.